Ya saudara, semua orang pasti memiliki masa lalu. Ada yang terang benderang, sebaliknya ada pula yang suram dan gelap. Seperti yang dialami Tabah Penemuan. Pemeran watak ini pernah terjerumus ke dunia narkotika dan tidak hanya pemakai, ia juga pernah menjadi bandar narkoba. Belakangan Hidayah itu pun datang dan mengubah drastis jalan hidupnya. Bagaimana upayanya meninggalkan dunia hitam dan apa yang membuatnya total menekuni agama? Simak laporannya. Kalau berani, ayo hadapin gue. Nih, gak mungkin ditangkap polisi. Anda mungkin sedikit lupa siapa artis yang satu ini. Namun bagi Anda yang sempat mengikuti tayangan sinetron berjudul Cinderella Boy, tentu masih segar dalam ingatan sosok pria ini. Benar, dialah Tabah Panemuan Siregar, atau yang lebih akrab disapa Bang Tabah. Kemampuan aktingnya dalam sejumlah sinetron dan film sudah tidak diragukan lagi. Siapa sangka, di balik tatapan mata yang teduh dan sikap lembut, seorang Tabah pernah bersentuhan dengan dunia narkotika serta obat-obatan terlarang. Yang lebih mencengangkan, ia tidak hanya sebatas pemakai, namun juga mengedarkan barang haram itu untuk teman-teman dekatnya seprofesi. Saya cobain rokok, kemudian dari rokok saya cobain lagi minuman yang masih murah-murah. Dari minuman itu akhirnya rutin menjadi kebiasaan. Saya coba lagi mencari ganja, saya coba lagi obat-obatan, saya coba lagi sampai akhirnya tanpa terasa itu justru dari awalnya coba-coba dan mencari identitas diri gitu. Maka itu saya tidak menyalahkan keluarga, tidak menyalahkan orang tua. Puncaknya terjadi ketika ia terjerumus ke dalam pusaran narkoba. Hari demi hari, waktunya hanya diisi dengan mengkonsumsi narkoba dan bahkan mengedarkannya. Kondisi Tabah makin memprihatinkan, karena baginya tiada waktu tanpa narkoba. Saya tidak ingin rutinitas dan kebiasaan itu hilang. Nah, timbullah keinginan untuk menjadi bandar. Kalau bandar kan setiap saat barang itu ada, setiap saat tidak harus mencari, tidak harus sulit. Itulah jadi dari awalnya mencoba yang sedikit, akhirnya menjadi kebiasaan. Pria yang sempat mencicipi kehidupan keras sebagai preman di kala SMA ini mulai merasakan kegelisahan hidup. Rupiah yang mengalir deras seiring bintang terang dalam karir sebagai artis membuatnya makin tidak terkendali. Kalau nggak salah bulan puasa tahun 98, 3 hari 3 malam, paginya nyabu, siangnya ganja, sorenya minum, tidak puasa. Begitu terus selama 3 hari. Namun Tuhan berkehendak lain. Hidayah datang saat Tabah nyaris menjemput maut karena narkoba. Saya pengen rebahan gitu. 3 hari 3 malam tuh. Nah, tiba-tiba jantung berpacu cepat, ngucur deras keringat. Ya, saya pikir udah selesai nih, mau mati nih. Saya rasakan gitu. Pacuan segala macam, pacuan jantung kayak udah mau mati. Keringat udah bukan segede jagung lagi, segede semangka itu, saking basah kuyupnya. Tiba-tiba disitulah saya ketuk gitu. Saya berusaha, ya Allah, seandainya Engkau memberi aku kesempatan hidup, aku mau tobat. Nah, seketika itu juga yang sekeliling gelap gulita dan maut mungkin ketika itu sudah mau datang, tiba-tiba flash saja, Kak, seperti cahaya terang. Tiada henti Tabah bersyukur terhindar dari jerat narkoba. Ia pun sadar Tuhan tidak pernah memalingkan wajah kepada hambanya yang dibutakan nikmatnya dunia. Mutlak kasih sayang Allah, mutlak
petunjuk dari Allah yang betul-betul saya tidak ingin seperti Fir'aun, tidak ingin seperti Qarun, tapi saya ingin seperti Umar bin Khattab. Ketika hidayah datang, kita ambil, kita lakukan, kita jalankan secara baik. Nah, Qarun dan Fir'aun itu ketika maut mau datang, mau mengambil dia, barulah dia mengakui bahwa Allah itu ada. Keyakinan akan kebesaran dan kasih sayang Tuhan semakin tebal, tatkala tidak sedikit pun terbersit niat maupun keinginan untuk kembali mencoba manisnya narkoba. Dari situlah saya menangis, saya rintis tobat saya cari Allah yang selama ini saya tidak temukan. Saya cari dalam sholat, saya menangis, saya basahi sajadah saya dengan air mata. Nah, alhamdulillah, ketika itu yang katanya orang sakau, nagih, dengan sholat nggak ada. Nah, disinilah saya tambah yakin dengan adanya Allah. Ia yakin hidayah yang menyentuh batinnya juga berkat doa almarhum sang ayah. Tabah juga yakin berkat doa sang ayahlah Tuhan memberi kesempatan kedua kepada dirinya untuk kembali ke jalan yang lurus. Tidak lain tidak bukan adalah orang tua saya, almarhum ayah saya yang senantiasa berdoa. Mungkin dia tidak tahu, memang saya bandelnya di luar rumah ya mas, nggak pernah di kampung saya bandel. Ayah tidak pernah marah ketika itu, dia selalu bicara dengan lemah lembut. Nah, mungkin doanya lah, saya terasa betul gitu ketika seandainya mungkin tidak ada doa dan tidak ada kebaikan dari orang tua saya, mungkin ketika itu juga saya udah dicabut sama Allah. Tabah dulu jauh berbeda dengan Tabah sekarang yang berubah 180 derajat. Kini waktunya lebih banyak diisi dengan kegiatan syiar Islam. Bagaimana mengajak teman-teman saya, mengajak tetangga-tetangga, mengajak sekeliling, bahkan mengajak orang-orang di daerah-daerah mana yang saya singgahi untuk taat kepada Allah dan jangan sampai mengalami hal seperti yang pernah saya lakukan dan saya rasakan. Bintang layar kaca yang kini tampil lebih islami benar-benar menikmati kegiatannya saat ini. Baginya, kenikmatan duniawi sudah cukup. Mumpung masih muda dan masih banyak waktu, ia memilih menabung kebaikan guna bekal di akhirat kelak. Bagaimana saya menafikan, menanti dulukan persoalan dunia ini, saya kejar dulu. Yang lebih penting ya akhirat saya. Karena apa? Background saya amat hitam mas, background saya amat gelap. Allah belum tentu bisa menerima saya saat ini gitu. Nah, jadi bagaimana saya menyempurnakan taubat saya? Jangan saya menjadikan taubat ini menjadi taubat yang sambel, ya. Pedesnya hilang, kambuh lagi. Nah itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Bagi Yanti, Tabah yang dinikahinya adalah sosok suami yang teguh memegang iman. Ia berharap sang belahan hati mampu membawa keluarga menjadi keluarga sakinah, waramah, dan mawadah. Pada dasarnya Allah memberikan yang terbaik buat saya. Ya artinya ya secara pribadi dia adalah suami yang memang sangat bertanggung jawab dunia maupun akhirat. Nah kalau misalkan kita flashback ke masa yang lalu, itu adalah pengalaman mas, pengalaman untuk bisa menjadi yang lebih baik. Wanita yang telah memberi seorang bocah laki-laki dalam pernikahan mereka berharap sang suami akan tetap memegang janji saat nikah, menjadi seorang suami dan imam bagi keluarga. Begitu pula sahabat Tabah, berharap Tabah tetap istiqomah menjalani hidup. Pada saat aku nikah, mas kawinnya itu kan dia sendiri mengatakan, aku melihat surga di matamu dan aku berusaha ke arah itu. Nah ke arah itunya ya dengan dia sholat, kemudian dia mengingat Allah, dan itu yang menjadi patokan rumah tangga kami berdua gitu. Dan insya Allah sampai akhir hayat ya suamiku ya tetap istiqomah. Hidayah telah mengubah jalan seorang Tabah Panemuan. Garis hidup atau takdir memang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun hendaknya keinginan atau niat dari lubuk hati yang paling dalamlah yang menggerakkan langkah tabah untuk menekuni dunia religius. Kurnia Supriyatna melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.